Kalau pribadi saya sendiri sih, pernah yang ngalamin gitu karena kita juga meranjak ke umur kepala 2 aja udah memikirkan kayak masa depan kita itu bagaimana. Kayak kan dipikir-pikir beli rumah aja bisa memakan duit banyak dan bayarin untuk kedepannya pakai apa gitu. Jadi sempat ada takut gitu, cuma ya kita ikutin flow-nya aja jalannya gitu dikasihnya. Sometimes pernah sih, cuman nggak terlalu diambil pusing soalnya aku pun begitu. Iya, jadi mungkin ngerasa panik sendiri tuh kayak kok bisa ya orang lain tuh menghidupi dirinya sendiri tapi bisa kebeli ini itu. Tapi cuma sewajarnya aja kepikiran doang gitu. Eee, Pengalaman sih pernah kalau untuk panik, tapi untuk sekarang enggak sih. Soalnya sekarang saya udah kerja juga dan sekarang saya bisa mencari uang sendiri lah gitu. Jadi nggak terlalu panik. Untuk seumuran saya yang sekarang 20 tahun itu mungkin bisa dibilang agak berat, karena emang udah nggak dapet duit juga dari orang tua, jadi udah mulai cari duit sendiri sih. Iya, ngerasa. Boleh dijelasin kenapanya? Aku ngerasa di usia aku yang segini tuh kayak ini tuh terlalu berat banget buat kayak ngadepin uh, urusan hidup yang gak seharusnya dialamin di anak-anak seusia aku gitu. Mmm, di situasi waktu tahun kemarin itu pernah merasa berat karena, Indonesia sedang berada di krisis Covid kan. Jadi semua karyawan waktu itu di-PHK. Jadi pernah ngerasain itu sih. Banyak-banyak bersyukur sih kalau misalnya lagi down atau apa ya, biasa sih caranya kalau saya sendiri suka inget-inget, oh masa lalu tuh lebih parah lagi dari yang sekarang. Jadi ya banyak-banyak bersyukur dan sabar aja karena ya tantangannya itu cuma itu sih, cuma waktu dan ya lu harus sabar gitu. Enjoy, jalanin aja. Untuk menyikapi ekspektasi dan realita yang sedikit agak kecewa, ya biasanya kita lebih, lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi kita sih, gitu. Itu sih pasti ya kalau misalnya semua orang pastilah pengen masa depannya sukses gitu ya. Cuma kan sukses itu banyak konteksnya gitu. Sukses itu nggak harus banyak uang, nggak harus punya harta banyak. Sukses itu bisa diartikan kayak kita menyelesaikan masalah kita yang ada di depan aja itu sudah termasuk sukses gitu. Cuma ya siapa yang mau hidup susah gitu kan, nggak ada yang mau. Pasti kita semua pengen hidupnya nyaman, enak gitu. Ya pasti adalah cemasnya. Pernah kepikiran, cuman gak dibawa berat juga, jadi cuman kepikiran aja. Terus kayak nge-suggest diri aku sendiri kayak hidup bakal baik-baik aja kok gitu. Kalau untuk perasaan cemas dan takut pasti ada. Secara kalau kita kan kerja, di sini, apalagi kalau kerjanya kita bukan kerja dari kantoran atau apa, jadi kita nggak ada uang pensiunan atau apa, jadi pasti ada sih rasa ketakutan. Mmm, Kalau dulu sih iya, tapi kalau sekarang karena udah mulai terbiasa, jadi mau apapun resikonya yang penting jalan dulu lah gitu. Dicoba dulu seenggaknya tahu kita teh belajar sesuatu yang baru gitu, supaya ya kedepannya juga ilmunya bisa dipakai gitu. Em, Takut pernah. Sangat pernah. Kalau keraguan pernah sih, cuma ya balik lagi sih itu mah, maksudnya balik lagi ke Tuhan lah jalannya gimana gitu. Kita mah cuma ngikutin aja gitu, ngikutin maunya Tuhan gimana gitu. Ragu sih pasti ada terus ya, pasti ada terus. Untuk keraguan di dalam hidup, belum pernah sih kalau keraguan di dalam hidup. Sempet mengalami keraguan itu kuliah, jadi sempet mikir apa nggak usah kuliah aja gitu ya, langsung cari
uang sendiri buat menghidupi kehidupan sendiri supaya nggak ngebebanin orang tua juga. Cuma dipikir-pikir kalau kuliah juga kan nggak cuma soal ilmu ya, tapi relasi terus kedisiplinan juga kan penting gitu. Jadi ya jalanin dulu aja lah gitu. Keraguannya contoh di tempat kerja, aku selalu ngerasa ragu kalau misalkan aku nggak bisa ngejar apa yang teman-teman aku bisa gitu. Kayak kok aku nggak bisa ya misalkan ngelatih art kayak gini, tapi kan aku ngerasa kayak semuanya butuh proses kok gitu. Tahukah kamu, berdasarkan artikel yang berjudul Quarter Life Crisis menerkam kaum milenial yang dituliskan oleh Zuni, bahwa generasi milenial memiliki banyak permasalahan dalam menjalani hidup, di antaranya kecemasan terhadap masa depan. Rasa cemas, bingung, takut, dan juga sedih akibat beberapa permasalahan seperti karir, percintaan, keuangan, relasi, dan juga tujuan hidup disebut sebagai quarter life crisis. The Guardian dalam penelitiannya menyatakan bahwa 86% milenial mengalami quarter life crisis. Survei yang juga dilakukan oleh Badan Riset LinkedIn diperoleh hasil bahwa quarter life crisis yang terjadi pada generasi milenial banyak dialami oleh perempuan sebesar 61%. Pemicu quarter life crisis sangatlah bervariasi. Di antaranya 57% merasa kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion. 57% mengalami tekanan lantaran belum memiliki rumah, dan 46% mengaku tertekan akibat belum memiliki pasangan. Dari keadaan inilah diakibatkan permasalahan keuangan pada individu, sehingga membuat mereka, para generasi milenial, merasa insecure, kecewa, kesepian, bahkan sampai depresi. Halo teman-teman, selanjutnya merupakan penjelasan mengenai apa itu quarter life crisis, tahapan quarter life crisis, dan pada umur berapa sih quarter life crisis itu muncul? Kalian tahu nggak sih kalau quarter life crisis itu bisa dialami oleh siapa aja? Cus, kita simak. Dikutip dari jurnal The Quarter Life Crisis Experience by Megan Lynn Shelton Legis yang diterbitkan pada tahun 2016, kata quarter life crisis pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner dalam buku mereka, yaitu Quarter Life Crisis: The Unique Challenge in Your 20s pada tahun 2001. Jadi, quarter life crisis ini sebagai akibat dari kebingungan Wilner tentang masa depannya setelah lulus dari perguruan tinggi. Menurutnya, quarter life crisis ini adalah periode stres, ketidakstabilan, dan perubahan besar dalam hidup, di mana banyak orang dewasa muda merasa ragu akan masa depan mereka dan merasa seperti terjebak di dalam pilihan hidup mereka. Menurut artikel Why Your Late 20s is the Worst Time of Your Life yang dituliskan oleh Zilka Ran dari Harvard Business Review, seseorang akan melalui 4 tahapan quarter life crisis. Yang pertama yaitu merasa terjebak karena beberapa komitmen, baik dalam kehidupan pribadi ataupun pekerjaan. Selanjutnya, ia merasa terpisah dan kesepian dari pekerjaan atau kelompok sosial. Yang ketiga yaitu merefleksikan ulang krisis yang dihadapi, kemudian merencanakan ulang kehidupan seperti interest, hobi, dan juga kelompok sosial. Yang terakhir yaitu melewati batas krisis dan merasakan kebahagiaan. Umur berapa sih seseorang akan melalui tahapan quarter life crisis? Pada tahun 2005, Thornspeken mengatakan bahwa quarter life crisis merupakan fenomena yang berkembang di masyarakat Amerika yang banyak dialami oleh orang dewasa muda di usia 20-an dan 30-an. Seseorang pada usia 20 tahunan akan mulai mempertanyakan diri mereka sendiri tanpa henti, lalu kehilangan rasa identitas atau
mempertanyakan pilihan karirnya. Beberapa orang mungkin akan menanggapi masalah ini dengan berhenti dari pekerjaan mereka, menunda keputusan karir, jatuh ke dalam keadaan depresi, atau bahkan mungkin dapat mengembangkan gangguan kecemasan. Untuk mengetahui seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis, kita bisa mengenalinya melalui ciri-ciri berikut loh. Yuk kita dengerin penjelasannya. Ciri yang pertama, yaitu merasa panik akibat adanya kehilangan dan ketidakpastian. Ketika perasaan riang yang menyertai kelulusan memudar, orang-orang di usia 20-an atau yang disebut sebagai 20-somethings mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tampaknya hilang dari kehidupan mereka. Teman-teman kuliah yang lama sudah saling berpencar. Kehidupan sosial yang selama ini mudah untuk mendapatkan teman, kini akan lebih susah sebab mereka sudah mulai memasuki dunia yang baru. Lalu mulai terpikirkan hal-hal lain. Misalnya, teman-teman lain sudah mulai cari kerja belum ya? Hal ini membuat mereka merasa dunia tiba-tiba menjadi asing. Ketika mereka menyadari bahwa mereka hampir tidak mempersiapkan untuk keputusan yang harus mereka buat dan cara-cara di mana mereka harus belajar untuk menghidupi diri mereka. Sehingga pikiran tersebut justru semakin memberikan penilaian buruk terhadap diri mereka sendiri atas pencapaian orang lain. Ciri yang kedua, sudah mulai menanggung tanggung jawab yang belum bisa dihadapi. Saat menghadapi fase baru, individu terpaksa harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Ada yang memang telah berambisi dalam pekerjaan, namun ada juga yang sebenarnya terpaksa bekerja karena keadaan ekonomi dan sosial yang kurang memadai. Dengan adanya kesulitan ini, mereka terkadang terpaksa untuk memikirkan cara menghidupi diri dan keluarga, dibandingkan untuk melakukan hal-hal yang dicintai. Hal inilah yang membuat mereka kemudian menempatkan lebih banyak akuntabilitas pada diri mereka sendiri yang merupakan sesuatu yang belum siap mereka terima. Ciri yang ketiga, muncul perasaan kecewa atas ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapan. Sebelum melakukan sesuatu, seringkali individu berpikir tentang hal-hal menyenangkan apa saja yang bisa terjadi, seperti mendapat pekerjaan yang dianggap menarik dan dapat membantunya untuk berkembang, atau bahkan berkunjung ke kota lain yang terkenal, mewah, dan indah. Namun ternyata, bayangan tentang hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada. Ekspektasi-ekspektasi inilah yang dapat menimbulkan rasa kecewa pada diri individu. Ciri yang keempat, merasa gelisah atau cemas akan masa depan. Di usia 20-an, saat memasuki quarter life crisis, individu merasa bahwa pilihan yang mereka buat selama periode ini akan mempengaruhi diri mereka di usia yang akan datang tanpa bisa diperbaiki. Sehingga seringkali mereka memikirkan hal-hal di masa depan. Misalnya, habis kuliah kerja apa ya? Atau, gaji segini bisa untuk tabungan masa depan gak ya? Dan hal-hal lain yang ditakutkan, yang bahkan sebenarnya belum tentu terjadi. Pada saat ini mereka merasa yakin perlu untuk memaknai hidup sehingga muncul perasaan yang mengganggu di mana mereka perlu membuat hidup menjadi memuaskan dan membuat banyak perubahan yang drastis. Ciri yang kelima, sulit untuk membuat keputusan dan menjalaninya. Banyak orang tidak menyadari betapa banyak tekanan yang muncul saat perubahan terjadi. Mencari tahu perubahan mana yang harus dilakukan untuk membuat hidup lebih memuaskan sangatlah sulit. Tetapi, memutuskan untuk membuat perubahan dan kemudian menindaklanjutinya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, yang terkadang sulit untuk didapatkan oleh seorang lulusan baru yang sebelumnya tidak harus bergantung hanya pada dirinya sendiri. Ciri yang keenam, merasa ragu dalam berbagai hal di kehidupannya. Saat memasuki usia 20-an, individu mulai menjalani kehidupan dengan periode pertanyaan yang intens yang berhubungan dengan introspeksi dan pengembangan diri. Pada masa ini, mereka mulai meragukan keputusan mereka, kemampuan mereka, kesiapan mereka, masa lalu, masa kini, hingga masa depan mereka. Bahkan keraguan itu dapat timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang sepele. Misalnya, apakah saya perlu menghabiskan uang 20.000 untuk membeli minuman itu? Atau bahkan keputusan besar yang tak terelakkan, seperti kapan ya waktu yang tepat bagi saya untuk memulai sebuah keluarga? Ketika keraguan ini tidak terhentikan,
Mereka akan merasa kesulitan karena tidak ada yang membicarakan tentang keraguan yang dialami ini. Sehingga mereka mulai membuat kesimpulan bahwa sebenarnya ada yang salah dalam diri mereka. Kira-kira penyebab dari quarter life crisis yang biasa dialami orang-orang itu apa sih? Menurut Robbins dan Wilner, pada tahun 2001, penyebab adanya quarter life crisis karena perubahan dalam hidup dari suatu masa remaja pada masa dewasa yang menyebabkan ketidakstabilan dan terlalu banyak pilihan, sehingga merasa tidak berdaya dan panik. Dari pemahaman tadi, dapat dilihat bahwa ada beberapa penyebab dari quarter life crisis. Yang pertama adalah adanya tuntutan dari orang sekitar seperti teman, pasangan, ataupun orang tua. Misalnya nih, kamu punya pasangan, lalu pasangan kamu meminta kamu untuk berhenti melakukan kegiatan yang sangat kamu sukai. Padahal kamu sangat merasa enjoy dan menikmati kegiatan tersebut. Contoh lainnya seperti saat orang tua kamu menuntut tentang prestasi kamu. Kamu selalu dituntut untuk menjadi nomor 1 dan harus menjadi yang paling unggul. Tapi nggak pernah tuh mereka menghargai kerja keras kamu. Contoh yang lainnya yang sangat sering terjadi kepada kita, yaitu saat teman kamu meminta kamu untuk mengikuti gaya hidup mereka. Seperti mengikuti tren saat ini, membeli handphone terbaru, sepatu terbaru. Padahal, kamu bukanlah orang yang memiliki gaya hidup seperti itu. Oke, kita lanjut ke penyebab kedua, yaitu terdapat masalah pada studi atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh yang paling umum, pasti kita semua pernah kan mengalami kesulitan dalam studi dan bingung mau nanya ke siapa. Bingung juga mau cerita ke siapa. Sampai akhirnya membuat diri kita jadi bingung sendiri. Nah, penyebab yang ketiga ini sering terjadi loh pada mahasiswa atau di kalangan anak sekolah, yaitu berkurangnya teman. Berkurangnya teman itu pasti membuat kita merasa sedih, sepi, juga kadang sampai merasa kehilangan. Hal ini nih yang membuat kamu menjadi merasa sendirian dan kadang merasa bahwa teman-teman kamu menjauhi kamu. Penyebab yang keempat, membandingkan diri dengan teman atau orang lain. Misalnya nih, kamu lagi buka sosmed, terus kamu lihat ada teman kamu yang juara lomba dan dapat banyak pujian. Lalu kamu mulai bertanya-tanya pada diri kamu sendiri, kok aku nggak bisa ya kayak dia? Atau kadang kamu suka bilang, jadi dia enak ya. Sekarang kita akan membahas solusi quarter life crisis. Apa sih solusinya kalau kita sedang mengalami quarter life crisis itu? Tahukah kamu, optimisme adalah solusi bagi individu yang mengalami quarter life crisis. Mengapa? Karena optimisme yang dimiliki oleh individu akan membantu individu tersebut berperilaku dan berpikir positif dalam menghadapi quarter life crisis sehingga individu tersebut berhasil mengatasinya. Nah, salah satu solusinya adalah optimisme. Apa sih optimisme itu? Menurut Seligman pada tahun 2008, optimisme adalah suatu keyakinan bahwa peristiwa buruk hanya bersifat sementara, tidak sepenuhnya mempengaruhi semua aktivitas, dan tidak sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohan diri sendiri, tetapi bisa juga dikarenakan situasi, nasib, ataupun orang lain. Jadi, apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki optimisme tinggi? Yuk kita simak. Yang pertama, memandang kemunduran dalam hidup sebagai suatu garis datar sementara. Artinya, individu memiliki pemikiran terbuka bahwa masa-masa sulit tidak berlangsung dalam waktu yang lama, namun hanya bersifat sementara dan memiliki keyakinan bahwa situasi tersebut akan kembali membaik. Kedua, yaitu memandang suatu kemalangan dalam hidup sebagai masalah yang situasional dan spesifik, bukan sebagai wujud petaka yang tidak dapat ditolak dan akan berlangsung dalam waktu yang lama.
Artinya, individu akan memandang suatu peristiwa buruk dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Ketiga, tidak akan beranggapan bahwa suatu kesalahan diakibatkan oleh diri sendiri. Artinya, individu yang memiliki optimisme tinggi tidak akan sering menghakimi dirinya sendiri ketika sebuah kegagalan terjadi. Individu akan cenderung mencoba berpikir positif mengenai kesalahan yang sedang terjadi. Untuk memiliki sikap optimis tidak bisa dilakukan secara instan. Kita perlu membiasakan diri untuk bersikap optimis. Ada beberapa cara untuk bersikap optimis yang dapat kita terapkan. Di antaranya, berpikir positif, mengambil hal baik dari setiap kejadian, berhenti menyalahkan diri sendiri, berfokus pada masa sekarang dan masa depan, dan bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Yuk kita mulai membiasakan diri menjadi pribadi yang optimis, yang berani memulai hal baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Quarter life crisis yang dialami bisa diatasi dengan salah satu cara, yaitu optimisme. Seperti yang kita tahu bahwa optimisme merupakan keyakinan bahwa kejadian negatif dalam kehidupan dapat terselesaikan dengan baik. Fase quarter life crisis yang merupakan tanda transisi kehidupan ke tahap berikutnya dapat menyebabkan krisis fisik maupun psikologis. Untuk itu, kami akan memaparkan strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi quarter life crisis. Dalam penelitian yang Wasya lakukan di tahun 2018, ada 3 cara loh yang bisa kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis. Apa aja itu caranya? Yuk kita simak. Cara pertama yang bisa dilakukan ketika teman-teman merasa panik, kecewa atas ekspektasi yang tidak terpenuhi, ragu, dan gelisah akan masa depan, teman-teman bisa mencoba menyisihkan waktu untuk berolahraga. Dengan berolahraga, perasaan negatif dan emosi yang bergejolak bisa kembali stabil loh. Berolahraga untuk escape the hustle and bustle. Dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur, dapat membantu teman-teman untuk menstabilkan pikiran dan meningkatkan suasana hati. Lalu cara yang kedua adalah talking therapy. Apa sih talking therapy itu? Talking therapy merupakan kegiatan berbagi pikiran dan perasaan dengan orang terdekat. Talking therapy membantu agar kita bisa melepaskan ketegangan dan memungkinkan agar pikiran kita tidak terfokus pada stres yang dialami, tetapi berfokus pada interaksi dengan lingkungan sosial. Saat kita sulit mengambil keputusan yang tepat dan berambisi untuk menggapai cita-cita, kita bisa melakukan talking therapy dengan keluarga atau teman yang dapat mendukung dan membantu kita dalam mengalami masa-masa tersebut. Jika teman-teman malu atau bingung ingin berbicara kepada siapa, teman-teman juga bisa kok meminta bantuan profesional, yaitu dengan mengikuti cognitive behavior therapy dan konseling. Dalam konseling, teman-teman bisa menceritakan berbagai hal pada konselor, seperti mengenai keraguan akan berbagai hal, kegelisahan akan masa depan, rasa kesulitan, atau kekecewaan. Dan yang terakhir, ketika kita gelisah akan masa depan dan merasa ragu dalam berbagai hal, cobalah untuk selalu berpikir positif. Dengan mengendalikan pikiran dan berpikir positif, memungkinkan kita untuk mengatasi quarter life crisis yang kita alami loh. Kita dapat memulai dengan melatih pikiran kita untuk berpikir lebih positif dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta mengingatkan diri kita untuk tidak lupa bersyukur atas semua yang kita miliki. Nah, berdasarkan beberapa ciri yang sudah disampaikan, kira-kira menggambarkan kondisi teman-teman gak nih? Teman-teman bisa mengatasi kondisi yang teman-teman alami dengan optimis loh. Walaupun sebenarnya saat mengalami quarter life crisis, rasanya dunia seperti berakhir. Merasa bingung, putus asa, dan ingin menyerah. Tapi ketika kita menghadapinya dengan optimis, kita akan lebih fokus terhadap pemecahan masalah dan memiliki harapan yang kuat untuk terus menjalankan kehidupan. Nah, itu tadi 3 cara untuk menghadapi quarter life crisis dengan optimisme. Selanjutnya, yuk kita simak dampak-dampak dari quarter life crisis.
Berbicara mengenai quarter life crisis, tentu ada dampaknya, mulai dari dampak negatif. Yang pertama yaitu anxiety, depresi, dan adiksi. Hal ini disebabkan stres tinggi karena adanya transisi dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Masalah ini menjadi lebih membuat stres karena arahan untuk menjalani hidup kini tidak ada dan individu perlu membuat jalan hidupnya sendiri. Lalu, individu juga dapat mengalami confusion atau cluelessness. Nah, cluelessness ini dapat menyebabkan individu tidak dapat menentukan apa yang diinginkannya, tidak memiliki ide mengenai apa yang harus dilakukannya, dan tidak dapat membayangkan akan seperti apa dirinya di kemudian hari karena hanya memiliki sedikit arahan untuk mematakannya. Cluelessness ini juga dapat mengarah pada identity crisis atau krisis identitas. Individu mendapatkan identitas dirinya mulai dari ketika mereka masih kanak-kanak. Namun, saat memasuki usia 20-an dan memasuki the real world atau dunia yang sesungguhnya, proses pencarian identitas ini dimulai dari awal lagi dan menjadi hal yang sulit karena mereka perlu melaluinya sendiri di dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, tidak heran apabila mereka merasakan hopelessness dan demotivation yang akhirnya mengganggu kestabilan emosinya. Loneliness atau kesepian juga nggak luput dari quarter life crisis. Usia 20-an merupakan usia di mana individu mulai memasuki lingkungan yang baru. Karena itu dapat menyebabkan rasa kesepian karena tidak adanya social support untuk saling memberi dukungan dan membicarakan sesuatu. Mereka juga dihadapkan dengan kondisi yang berbeda, misalnya yang sebelumnya tinggal bersama keluarga atau teman dekat, kini harus tinggal sendiri dan jauh dari kerabat-kerabatnya. Dampak positif quarter life crisis. Quarter life crisis ini punya dua sisi loh, ada juga dampak positifnya. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasannya berikut ini ya. Dalam menghadapi quarter life crisis, setiap orang memiliki dua pilihan, yaitu bisa menyerah kepada depresi atau memanfaatkan tekanan itu sebagai kekuatan untuk perubahan pada kehidupan. Walaupun quarter life crisis merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan dalam hidup, tapi hal itu juga memiliki konsekuensi positif. Tidak bisa kita duga loh. Salah satunya yaitu meningkatkan efikasi diri yang dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, setiap orang yang dapat melewati masa quarter life crisis dengan bantuan strategi coping yang tepat, mereka dapat mengubah krisis yang mereka alami menjadi suatu titik balik dalam hidup. Quarter life crisis juga dapat memfasilitasi setiap orang untuk membentuk komitmen kehidupan baru dengan motivasi positif dan harapan untuk di masa depan. Sekian penjelasan mengenai quarter life crisis dan cara menanganinya. Semoga penjelasan ini dapat menjadi informasi baru yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya.